Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, di podcast hari-hari ini kita sengaja untuk mengupas berbagai hal ya berkenaan dengan peristiwa atau hari raya Idul Adha ya. Dan hari ini sudah memasuki tanggal 2 ya, Zulhijjah. Dan tentu selamat menunaikan ibadah puasa yang melakukan puasa sunnah mulai tanggal 1 ya. Nah, di hari-hari menjelang Idul Adha saya kira di mana-mana sudah menjadi pemandangan umum ya. Kita bisa melihat ya banyak lokasi-lokasi yang kemudian marak dan diisi oleh kambing, domba, sapi, kerbau ya. Ya kalau di kita mungkin karena bukan daerahnya, mungkin yang tidak ada onta ya. Onta ada di kebun binatang gitu ya. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba untuk ya berbagi informasi berkenaan dengan bagaimana ya cara kita memilih hewan kurban ya. Tentu bukan kapasitas saya untuk pengetahuan yang mendalam mengenai hal ini ya, sehingga yang akan saya sampaikan ini ya sesungguhnya pengetahuan yang sangat general yang tidak terlalu spesifik ya, tetapi mudah-mudahan bisa membantu kita untuk hati-hati, untuk teliti gitu ya. Tentu karena ini ibadah kurban ini kan ibadah yang khusus ya, yang orang mengatakan sudah ada syarat dan rukunnya kan gitu ya, sehingga jangan sampai kita beribadah keluar dari itu ya, keluar dari hal-hal yang memang harus dipersiapkan, hal-hal yang memang harus dilakukan gitu ya. Jadi karena saya bukan dokter hewan, juga bukan seorang engineer peternakan gitu ya, sekedar berbagi informasi saja bagaimana tips untuk memilih hewan kurban secara general ya. Yang pertama, pilih hewan ternak yang sesuai ya. Tentu saja hewan yang diperbolehkan untuk kurban adalah hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan juga unta ya. Jadi kita tidak boleh kurban dengan ayam misalnya gitu ya. Kalau ayamnya banyak ya, kalau sisi harganya misalnya saya kan kurban ayamnya 100 ekor, 1000 ekor gitu ya. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang sudah ada panduannya, jadi kita tidak boleh membuat hal-hal yang di luar itu ya, yang di luar itu. Jadi hewan yang diperbolehkan untuk kurban adalah hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan unta, itu secara garis besarnya ya. Tetapi nanti kalau kita tambah kerbau boleh enggak? Boleh gitu ya. Pastikan bahwa hewan tersebut cukup umur ya. Untuk kambing minimal 1 tahun ya, kambing atau domba minimal 1 tahun usianya.
dan untuk sapi minimal 2 tahun ya. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap ya. Jadi ini adalah patokan yang sudah baku ya. Jadi orang mengatakan tidak boleh ditawar-tawar lagi ya. Gimana kalau kita ganti entok aja lah gitu ya, atau kita ganti ayam gitu ya. Tidak bisa ya. Jadi kalau kambing domba itu usianya minimal 1 tahun kalau untuk kambing dan domba, dan 2 tahun untuk sapi, kerbau, dan unta ya. Kemudian tip yang kedua adalah pastikan kondisi fisik sehat. Hewan kurban harus dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan memiliki postur tubuh yang baik. Nah, ada beberapa ciri-ciri hewan yang sehat ya, diantaranya misalnya aktif bergerak dan tidak lesu ya. Jadi bahkan secara sederhana ya, ketika dikasih makan ya makan, bahkan nafsu makannya juga tinggi gitu ya. Kalau hewan dikasih makan nggak mau makan ya perlu dipertanyakan tentang kesehatannya gitu ya. Jadi ciri-cirinya ada aktif bergerak, tidak lesu ya, mata bersinar ya, tidak merah, dan juga tidak ada kotoran ya. Kemudian juga bulunya bersih dan mengkilap. Nah, nafsu makannya baik ya tadi ya. Tidak menunjukkan gejala penyakit seperti diare atau juga luka pada tubuh. Jadi itulah beberapa ciri dari hewan yang sehat ya. Kemudian yang ketiga ya, perhatikan juga cacat fisik ya. Jadi jangan sampai kita memilih hewan yang memiliki cacat fisik, karena itu juga akan menjadi tidak sah hewan kurban kita. Cacat fisik seperti apa ya? Seperti buta ya, pincang gitu ya, atau juga telinganya rusak gitu ya, atau tidak lengkap ya. Kadang-kadang pertanyaan yang lebih jelimet lagi, lebih detail lagi, Pak, kalau kambingnya tidak ada tanduknya boleh enggak? Ya kalau nggak ada tanduknya itu memang dari kecilnya tidak bertanduk ya silahkan saja ya, karena memang ada beberapa kambing atau domba yang tidak bertanduk gitu ya, itu boleh-boleh saja ya. Tetapi kalau dia punya tanduk kemudian satunya patah misalnya, nah ini yang tidak boleh ya. Kemudian tip yang keempat adalah kalau bisa tanyakan surat keterangan kesehatan hewan ya. Jadi kalau kita seringkali diminta untuk misalnya daftar pekerjaan, ada surat keterangan sehat, maka hewan juga harus ada surat keterangan kesehatan hewan ya. Mintalah SKKH ya, surat keterangan kesehatan hewan tersebut dari penjual sebagai bukti bahwa hewan tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan. Hal ini penting untuk memastikan hewan bebas dari penyakit menular ya, seperti penyakit mulut dan kuku ya. Kemudian tip yang kelima yang terakhir adalah belilah dari penjual terpercaya. Jadi kalau kita memang mungkin kita sudah punya langganan ya, seperti di masjid kami ini kita sudah langganan mungkin sudah di atas 5 tahun ya, tentu terpercaya ya, sudah 5 tahun masa agak terpercaya ya. Jadi pilihlah penjual atau peternak yang terpercaya ya, dan memiliki reputasi baik dalam menjual hewan kurban. Nah, ini dilakukan untuk memastikan bahwa hewan yang dijual dirawat dengan baik dan tentu saja sesuai dengan standar kesehatan. Memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat adalah langkah penting dalam melaksanakan ibadah kurban. Dengan memperhatikan tips di atas, diharapkan ibadah kurban kita itu menjadi yakin kesahannya gitu ya, keabsahannya gitu ya. Dan kemudian tentu saja ibadah kurban kita menjadi berkah, dan tentu yang harapan yang paling tertinggi, ultimate hope gitu ya, adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya tip untuk memilih hewan
kurban, mudah-mudahan bisa kita lakukan, dan tentu kita berharap kurban kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.